Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang kepuasan dengan konsultasi medis dan perilaku kepatuhan. Kami dari kelompok 11 Gizi 6B yang beranggotakan Andini Elsa Dara Puspita dengan NIM 1807026059 dan Putri Aprilia Ayuningsi dengan NIM 1807026042. Materi yang akan disampaikan adalah yang pertama, ketidakpuasan terhadap konsultasi, yang kedua, perilaku kepatuhan dalam kesehatan, yang ketiga, faktor-faktor yang berhubungan dengan ketidaktaatan, yang keempat, ada pembahasan tentang studi kasus. Nah, yang pertama yaitu ketidakpuasan dengan komunikasi. Menurut Lei, dalam sebuah pembahasan tentang 35 studi di antara tipe-tipe pasien yang berbeda, menunjukkan suatu angka antara 8-82% pasien yang tidak puas terhadap komunikasi. Lei meringkas hasil penemuannya sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan dengan aspek komunikasi dari konsultasi sangat berhubungan dengan kepuasan dengan aspek yang lain dari interaksi antara tenaga klinis dengan pasien. Yang kedua, banyak pasien merasa tidak puas dengan aspek komunikasi dari pertemuan klinis mereka. Yang ketiga, nampaknya memberi informasi saja pada pasien itu tidaklah cukup. Mereka harus diberitahu dalam cara sehingga mereka dapat mengerti dan mengingatnya. Karena kurangnya arus balik dalam bentuk pertanyaan dan komentar dari pasien, sukar bagi para tenaga kesehatan untuk memperbaiki komunikasi. Selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya ketidakpuasan dengan komunikasi. Itu dari pasien dan juga dari dokter. Dari pasien mengacuhkan atau tidak mendengarkan apa yang dikatakan dokter, meminta dengan tegas tes laboratorium atau obat-obatan, mengkritik dokter, memberikan respon yang menjurus ke arah seksual, referensi kesakitan, preferensi untuk partisipasi. Pasien sering tidak tahu arti dari kata-kata yang digunakan oleh dokter. Pasien mempunyai gagasan sendiri tentang kesakitan yang berbeda dengan gagasan ilmu yang biasanya. Faktor dari dokter yaitu dokter tidak mendengarkan pasien dan dokter menggunakan istilah kedokteran. Selanjutnya ada perilaku kepatuhan. Kepatuhan sulit untuk dianalisis karena sulit untuk didefinisikan, sulit untuk diukur, dan tergantung pada banyak faktor. Kebanyakan studi berkaitan dengan ketidakpatuhan minum obat sebagai cara pengobatan. Misalnya tidak minum cukup obat, minum obat terlalu banyak, minum obat tambahan tanpa resep dokter, dan sebagainya. Menurut Lagrange, metode untuk mengukur sejauh mana para pasien mematuhi nasihat dokter dengan baik meliputi laporan pasien, laporan dokter, perhitungan pil dan botol, tes darah dan urin, observasi langsung, dan hasil pengobatan. Sebagai contoh pendapat para pasien berlanjutkan, aturan medis sering kurang bisa dipercaya. Para pasien sendiri nampaknya enggan untuk mengakui bahwa mereka tidak mengindahkan anjuran dokter. Juga laporan para dokter sering meragukan karena mereka kurang mendapat arus balik dari pasien-pasien mereka. Menurut Taylor 1991 menyebut ketidaktaatan ini sebagai masalah medis yang berat. Dan oleh karena itu sejak tahun 1960-an sudah mulai diteliti di negara-negara industri. Dalam studi yang dipublikasikan sebelum 1982 telah dilaporkan bahwa tingkat ketaatan berkisaran antara 20-80%. Menurut Lagrange, laporan terakhir dalam literatur menyebutkan bahwa sebagian besar dari anak-anak dan keluarga gagal untuk menaati pengobatan medis yang dianjurkan dokter untuk berbagai penyakit, dari penyakit yang akut sampai pada kronis.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang berhubungan dengan ketidaktaatan. Yang pertama ada ciri-ciri kesakitan dan pengobatan. Perilaku ketaatan lebih rendah untuk penyakit kronis karena tidak ada akibat buruk yang segera dirasakan atau beresiko yang jelas. Tingkat ketaatan rata-rata minum obat untuk menyembuhkan kesakitan akut dengan pengobatan jangka pendek adalah sekitar 78%. Untuk kesakitan kronis dengan cara pengobatan jangka panjang, tingkat tersebut menurun sampai 54%. Yang kedua ada komunikasi antara pasien dan dokter. Menurut Sudworth dan Griffin, berbagai aspek komunikasi antara pasien dengan dokter mempengaruhi tingkat ketidaktaatan. Misalnya, informasi dengan pengawasan yang kurang, ketidakpuasan terhadap aspek hubungan emosional dengan dokter, ketidakpuasan terhadap pengobatan yang diberikan. Yang ketiga ada persepsi dan pengharapan para pasien. Variabel-variabel dari Holt Belief Model Adherence sebagai fungsi dari keyakinan-keyakinan tentang kesehatan, ancaman yang dirasakan, persepsi kekebalan, pertimbangan mengenai hambatan atau kerugian, dan keuntungan. Selanjutnya ada yang keempat adalah variabel-variabel sosial. Menurut Sarafino, hubungan antara dukungan sosial dengan ketaatan telah dipengaruhi secara luas. Merasa mereka menerima penghiburan, perhatian, dan pertolongan yang mereka butuhkan dari seseorang atau kelompok, biasanya cenderung lebih mudah mengikuti nasihat medis daripada pasien yang kurang merasa mendapat dukungan sosial. Yang kelima adalah ciri-ciri individual. Menurut Taylor, variabel-variabel demografis juga digunakan untuk meramalkan ketidaktaatan. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, para wanita, kaum kulit putih, dan orang-orang tua cenderung mengikuti anjuran dokter. Selanjutnya, ada pembahasan tentang studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah peran komunikasi antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis di Klinik Resi, Desa Sinisir, Kecamatan Modoinding. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi yang terjalin baik antara dokter dan pasien akan berdampak pada kesehatan yang lebih baik, kenyamanan dan kepuasan pada pasien. Pasien yang datang berobat akan menyampaikan keluhannya, berharap akan didengar dan ditanggapi oleh dokter sebagai respon dari keluhan tersebut. Seorang pasien yang datang berobat memiliki harapan akan kesembuhan penyakitnya, sedangkan seorang dokter mempunyai kewajiban memberikan pengobatan sebaik mungkin. Dalam komunikasi antar pribadi harus memiliki unsur keterbukaan, berempati, mendukung, sikap positif, Studi kasus yang kedua adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan berobat pasien diabetes mellitus pada praktek dokter keluarga di Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang berpengetahuan kurang baik tidak patuh berobat sebanyak 13,5% dan yang patuh sebanyak 12,5%. Sedangkan pasien yang berpengetahuan baik tidak patuh berobat sebanyak 5,2% dan yang patuh sebanyak 68,5%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan pasien dengan kepatuhan berobat pasien diabetes mellitus di Klinik Dokter Keluarga di Tomohon. Pengetahuan merupakan variabel yang paling penting berpengaruh terhadap kepatuhan berobat pasien diabetes mellitus di Klinik Dokter Keluarga di Kota Tomohon. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.